Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang distribusi peluang variabel acak kontinu. Pada video sebelumnya yang kita pelajari adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, sekarang saatnya kita belajar yang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu memiliki nilai berupa bilangan real, sehingga nilai-nilai dari variabel acak kontinu X dinyatakan dalam bentuk interval. X itu lebih dari A dan kurang dari B, ditulis seperti ini. Atau X itu terletak di antara A sampai dengan B. Peluang variabel acak kontinu pada interval antara A sampai dengan B diwakili oleh daerah yang diarsir seperti pada gambar ini. Nah, ini peluangnya di sini. Nah, ditulis seperti ini: peluang variabel acak kontinu X antara A sampai dengan B itu nanti sama dengan integral fx dx, di mana nanti batas bawahnya ini ya sama dengan ini, atau kalau digambar ya ini. Nah, batas bawahnya adalah A. Nah, batas atasnya ya ini, atau kalau digambar ya ini. Jadi batas atasnya adalah B. Jadi nanti untuk menentukan peluang variabel acak kontinu dari A sampai dengan B itu sama dengan integral fx dx. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, nanti distribusi peluang variabel acak kontinu disebut juga dengan fungsi peluang variabel acak kontinu. Ada juga yang menyebut dengan fungsi kepadatan peluang. Fx disebut sebagai fungsi kepadatan peluang jika memiliki sifat seperti ini. Yang pertama yaitu fx itu nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap x. Kemudian yang kedua, luas daerah yang di bawah kurva di sini itu nanti sama dengan 1. Lah tadi kan luas daerah yang di bawah kurva tadi kan sama dengan integral fx dx. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa integral fx dx itu nanti sama dengan 1. Nah, sifatnya dari fungsi kepadatan peluang itu seperti ini. Berikutnya, distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Misalkan X variabel acak kontinu dan fx terdefinisi pada interval antara A sampai dengan B merupakan fungsi peluang variabel acak X. Digambarkan seperti ini. Nah, di sini ada T, berarti ft itu nanti sama dengan peluang kurang atau sama dengan T. F-nya F besar, berarti peluang kumulatif. Peluang kumulatif T itu sama dengan peluang untuk variabel acak kontinu X kurang atau sama dengan T. Itu nanti sama dengan integral fx dx, di mana batas bawahnya ya sama dengan ini, batas bawahnya adalah A, lah batas atasnya ya sampai dengan ini, yang dicarikan ft, berarti batas atasnya juga T di sini. Nah, distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu itu memiliki sifat yang pertama.
FA itu nanti sama dengan 0 dan FB itu nanti sama dengan 1. Kemudian di sini jika ada X1 dan X2 itu terletak di antara A sampai dengan B dan X1 itu nilainya lebih kecil daripada X2, maka nanti akan diperoleh Fx1 itu juga lebih kecil daripada Fx2. Nah, nanti peluang variabel acak kontinu X antara X1 sampai dengan X2 di sini, nah ini ditulis seperti ini, itu nanti sama dengan peluang variabel acak X kurang atau sama dengan 2 dikurangi peluang variabel acak kontinu X kurang atau sama dengan X1. Jadi kalau kita lihat di sini, peluang variabel acak X antara X1 sampai dengan X2 daerahnya ini, dari sini. Ini diperoleh dari, nah gambar ini, nah ini dikurangi dengan yang ini. Nah di sini bisa juga ditulis dengan Fx2, yang di sini bisa ditulis Fx1. Jadi bisa ditulis seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu Fx itu terletak antara 0 sampai dengan 1. Yang keempat, turunan dari fungsi peluang kumulatif itu nanti sama dengan fungsi peluang variabel acak kontinu. Jadi sifat dari distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu itu seperti ini. Ingat-ingat, nanti dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Sekarang catatan. Pada fungsi peluang variabel acak kontinu X berlaku seperti ini. Nah, peluang variabel acak kontinu X lebih kecil sama dengan A, itu nilainya sama saja dengan peluang variabel acak kontinu X kurang dari A. Perhatikan, ini hanya berlaku untuk variabel acak kontinu. Ini ada sama dengan apa tidak masalah. Tapi kalau diskrit ya tidak sama ya. Nah, sekarang yang berikutnya juga begitu, lebih besar. Ada sama dengan apa tidak, itu tidak masalah. Di sini juga begitu. Nah, ini ada sama dengan apa tidak, kan nilainya tetap sama. Sama dengan ini di sini. Nah, ini di sini sama saja ini nilainya. Itu untuk variabel acak kontinu. Sekarang contoh. X adalah variabel acak kontinu yang berada di antara 1 dan 3 dengan fungsi kepadatan Fx sama dengan 1/9 X pangkat 2. Tentukan nilai dari A, peluang variabel acak X kurang dari 1, B, peluang variabel acak X dari 1 sampai 2, C, peluang variabel acak X lebih besar dari 2. Nah, sekarang bagaimana menjawabnya? Ya berdasarkan sifat-sifat yang di depan tadi. Tadi ada peluang variabel acak X antara A sampai dengan B, tadi kan sama dengan integral Fx dx dari A sampai dengan B. Nah, di sini diketahui bahwa variabel acaknya berada di antara 1 dan 3. Oh, berarti di sini bisa kita tuliskan X itu terletak antara 1 sampai dengan 3 seperti ini. Atau kalau kita gambarkan pada garis bilangan, ya ini. Nah, semua titik-titik yang ada di sini, ini termasuk di sini. Jadi di antara ini semua. Sekarang untuk menjawab yang A, peluang variabel acak X kurang dari 1. Nah,
kurang dari 1, berarti nanti ya batas atasnya 1. Berarti ini sama dengan integral fx dx. Nah, fx-nya kan ini. Nah, fx-nya ini. Batas atasnya 1, lah batas bawahnya berapa? Di sini kan paling kecil 1. Ya dari 1 sampai dengan 1. Nah, kita punya senjata sifat dari integral. Integral fx dx jika batas bawah dan batas atasnya ini sama, ini nanti sama dengan 0. Berarti di sini nanti juga sama dengan 0. Paham ya? Ya. Sekarang yang B, peluang variabel acak X antara 1 sampai dengan 2, ya integral fx dx, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Fx-nya adalah ini tadi. Masih ingat ya cara mengintegral? Nah, ingat. Nah, integral dari ax pangkat n dx berarti kan sama dengan a kali 1 per ini pangkatnya ditambah dengan 1, x ini pangkatnya juga ditambah 1. Nah, sekarang di sini berarti di sini a-nya kan ini berarti 1/9 kali 1 per 2 ditambah 1, x pangkatnya juga 2 ditambah 1. Batas bawahnya tetap. Nah, batas bawahnya 1, batas atasnya tetap di sini 2. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini 3 kali 9 berarti 1 per 27. Di sini x-nya pangkat 3, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah, tinggal masukkan, yang dimasukkan yang batas atas dulu. Berarti di sini 1 per 27, 2 pangkat 3. Nah, dikurangi dengan 1-nya ganti 1 pangkat 3. Nah, ini berapa ini? 8 dikurangi 1 berarti 7 per 27. Paham ya? Oke, sekarang yang C. Peluang variabel acak X lebih besar dari 2. Kalau lebih besar dari 2 berarti 2 ini sebagai batas bawahnya. Berarti integral fx dx dengan batas bawah 2. Lah batas atasnya berapa? Ya, yang ke atas ya 3 ini. Di sini ya tulis batas atasnya 3. Ya sudah, tinggal mengintegral seperti yang di sini tadi. Berarti sama dengan ini batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Ini 1 per 27. Nah, x pangkat 3, batas bawah 2, batas atas 3. Yang masuk batas atas dulu, x pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Ini berapa? 3 pangkat 3 ini dikurangi ini sama dengan 19 per 27. Paham ya? Oke, sekarang contoh berikutnya. Diketahui fungsi peluang variabel acak X berikut. Nah, fungsinya seperti ini. Buktikan bahwa fx merupakan fungsi kepadatan peluang. Yang B, tentukan fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Yang C, tentukan nilai dari ini semua. Nah, sekarang bagaimana menjawabnya? Yang A tadi, buktikan bahwa fx merupakan fungsi kepadatan peluang. Ingat tadi syaratnya apa? Kalau fx merupakan fungsi kepadatan peluang? Iya, yang pertama itu kita harus membuktikan bahwa fx-nya, setiap fx itu nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1.
Yang kedua nanti harus dibuktikan bahwa integral f(x) dx, nah batasnya ini dari 3 sampai dengan 7 itu nanti harus sama dengan 1. Kalau ini sudah terbukti, berarti ya terbukti bahwa f(x) itu nanti merupakan fungsi kepadatan peluang. Sekarang kita lihat f2 misalkan. Di sini kan nilainya ini f(x) sama dengan ini itu untuk x antara 3 sampai dengan 7. Kalau x yang lain berarti f(x)-nya sama dengan 0 kan begitu. Nah, kita ambil sembarang x. Misalkan di sini kita ambil x-nya 2. 2 kan tidak termasuk di sini, berarti termasuk x yang lain. Berarti nilainya adalah 0. Berarti f2 sama dengan berapa? 0. Terus lagi kita ambil misalkan f3. Nah, f3 kan termasuk di sini. Nah, baik ini ada sama dengan apa tidak kan sama saja atau tadi? Iya, berarti nanti kita masukkan ke sini. Berarti 3 dikurangi 3 berapa? 0 dibagi 8, 0. Oh, berarti f3 juga sama dengan 0. Nah, 0 kan ada di sini termasuk ini. Nah, sekarang kita ambil 4. F4 kan terletak di sini. Nah, berarti ya masuk ke sini nanti. F4 berarti 4 dikurangi 3. 1/8 berarti F4 nya 1/8. 1/8 kan berada di sini antara 0 sampai dengan 1. Oke, misalkan F7. Nah, 7 kan terletak di sini. Berarti di sini nanti ya 7 dikurangi 3 berapa? 4/8. Atau di sini setengah sama saja. Berarti F7-nya setengah. Setengah kan juga ada di sini. Setengah itu antara 0 sampai dengan 1. Kemudian F8. F8 berapa? 8 ada di mana? Tidak ada di sini, berarti termasuk di sini. Berarti F8-nya berapa ya? 0 ini. Ya, 0 F8-nya. Ada di sini. Jadi semua nilai f(x) ini untuk x semua x ya dah. Berarti kan terletak antara 0 sampai dengan 1. Ya dah. Jadi terbukti bahwa f(x)-nya itu terletak antara 0 sampai dengan 1. Yang pertama sudah terbukti. Sekarang yang kedua kita lihat f(x)-nya kan ini. Nah, berarti integral x min 3/8 dx ini nanti untuk x batas bawah 3 batas atas 7 kita buktikan apakah ini nanti sama dengan 1. Nah, kita integral 1/8-nya kita keluarkan, berarti integral ini. Nah, di sini integral dari x berarti kan 1/1 plus 1 pangkatnya kan 1 di sini. Berarti 1 plus 1 pangkatnya ya 1 plus 1. Min konstan berarti tinggal nambah x saja, berarti 3x. Batas bawahnya 3, batas atasnya 7. Nah, kita sederhanakan di sini. Ini berapa ini? 2 ya. Nah, berarti di sini 1/8 kali setengah x pangkat 2 min 3x, batas bawahnya 3, batas atasnya 7. Nah, sekarang yang masuk 7 dulu, batas atas 7 kita masukkan ke sini. 7 pangkat 2, 3 kali 7. Kemudian dikurangi 3, ganti 3, berarti setengah 3 pangkat 2 ini min 3 kali 3. Tinggal menghitung saja. Nah, ini kan 49/2. Nah, ini yang per 2 sama, boleh dijadikan 1 dulu. Ini kan 9/2 dikurangi dah. Nah, berarti ini. Terus ini tadi min 21. Ini min 9 kali ini, berarti kan menjadi plus 9. 49 ini sama penyebutnya. Ini menjadi 40 lah, 40. Nah, bagi 2 berapa? 20 dikurangi ini berarti semuanya tinggal 8.
1/8 kali 8 berapa? Sama dengan 1. Nah, terbukti kan? Nah, jadi terbukti bahwa integral ini sama dengan 1. Oleh karena untuk setiap X berlaku ini tadi dan integral ini sama dengan 1, nah jadi terbukti bahwa fx merupakan fungsi kepadatan peluang. Yang A sudah terjawab. Paham? Oke, paham. Sekarang yang B. Yang B disuruh apa tadi? Nah, disuruh menentukan fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Berarti kan peluang kumulatif kan FT, F-nya besar ya, perhatikan tadi sama dengan T, peluang untuk variabel acak X kurang atau sama dengan T. Tadi sama dengan apa tadi? Iya, sama dengan integral dari fx dx. Nah, batas bawahnya tadi kan 3, batas atasnya ya T tadi. Nah, tadi diketahui fx-nya kan sama dengan ini tadi. Nah, berarti ya kita masukkan fx-nya itu. Nah, kita hitung 1/8-nya kita keluarkan. Nah, ini integral X berapa? 1 per, nah ini tadi sudah ya. Batas bawahnya berarti di sini 3, batas atasnya T. Nah, sama dengan 1/8, ini setengah. Nah, batas bawahnya 3, batas atasnya T. Kalau sudah T-nya dimasukkan ke sini dulu. Nah, sehingga diperoleh ini dikurangi. Kalau sudah 3-nya ganti masuk, setengah, X-nya ganti 3, ini 3. Nah, sehingga di sini sama dengan, nah ini ya, nah ini kemudian ya sudah tinggal ini disederhanakan. Berarti ini kan setengah, ini setengah, ini kan 3, setengahnya dikeluarkan jadi seperti ini. Nah, setengahnya bisa dikalikan ini, berarti seperini kali ini. Nah, sekarang jadi fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X adalah ini. Nah, di sini yang kita tentukan dulu ini tadi ini. Nah, ini tadi kan untuk X antara 3 sampai dengan 7. Nah, sekarang kalau yang kurang dari 3 bagaimana? Yang lebih dari 7 berapa? Nah, yang kurang dari 3 berarti nanti peluang kumulatifnya kan sama dengan 0. Kemudian yang lebih dari 7 ya sama dengan 1. Paham ya di sini ya? Oke, sekarang yang C. Tentukan nilainya ini tadi. Nah, ini kan peluang untuk X sama dengan 2, berarti sama dengan apa tadi? Berarti sama dengan F2. Nah, F-nya kecil ya. Tadi diketahui bahwa Fx tadi sama dengan ini tadi. Nah, berarti F2 ya tinggal masukkan. 2 ada di mana? Tidak di sini, berarti ya yang di sini. Berarti F2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 0. Berikutnya, peluang untuk X sama dengan 6. Berarti kan ya sama dengan F6. Lah, F6 masuk mana? Masuk di sini tenang. Nah, berarti ya di sini 6 dikurangi 3/8. Berarti 3/8. Berikutnya peluang untuk X kurang atau sama dengan 6. Nah, di sini sama dengan kurang dari, berarti ya kumulatif. Kalau kumulatif berarti F-nya F besar, berarti F6. Nah, tadi sudah dicari peluang kumulatif tadi sama dengan ini ya tadi. Nah, sekarang F6 ya kita masukkan ke yang ini, F6. 6 ada di mana? Ada di sini. Ya kita masukkan, X-nya kita ganti 6. Nah, sehingga diperoleh berapa?
Ini 36 dikurangi 36 kan 0, tinggal 9/16. Paham ya? Sekarang ini P peluang untuk X lebih besar dari 4. Nah, lebih besar dari 4 berarti bagaimana tadi? Nah, kalau kita gambar lebih besar dari 4, tadi kan ada di sini, ini berlaku untuk 3 sampai 7, 3 sampai dengan 7. Kalau di sini lebih dari 4 berarti kan di sini. Nah, berarti daerahnya ini nanti. Berarti ini itu kan sama dengan, kalau luasnya ini semua kan sama dengan 1 tadi. Nah, mencarinya ini berarti ya yang ini dikurangi yang ini. Luasnya ini semua kan sama dengan 1 tadi. Nah, yang ini kan sama dengan F4. F4 F besar kumulatif. Paham ya di sini ya? Nah, ya sudah, F4 ya masuk ke sini. 4 kan ada di sini, ya kita masukkan ke sini. Berarti di sini 1 dikurangi F4 itu masuk 4, 4 diganti. Nah, berapa di sini? 4/2 dikurangi 24 sehingga di sini semua berapa? 15/16. Sekarang yang berikutnya, peluang untuk variabel acak X-nya antara 4 sampai dengan 6. Nah, sifatnya tadi, sifat dari peluang kumulatif tadi, kalau ada bentuk seperti ini kan sama dengan F6 dikurangi F4, atau kalau kita ini digambarkan dulu. Nah, ini dah. Berarti peluang antara 4 sampai dengan 6 itu ada di sini. Nah, berarti ini itu sama dengan F6 itu kan ini. Nah, dikurangi F4 ini. Paham ya? Nah, kalau digambar seperti ini sifatnya tadi. Lah F6 bagaimana? Ya kita masukkan 6 ada di mana? Ya di sini kita masukkan ke sini. F4 juga ada di sini, ya kita masukkan ke sini, X-nya diganti 4 sehingga sama dengan ini. Nah, ini tadi berapa? 9/16 ya. Nah, dikurangi ini 1/16 sehingga berapa? Ketemu 8/16 atau setengah. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke, paham. Sekarang lanjut contoh soal berikutnya. Diketahui fungsi distribusi kumulatif suatu variabel acak kontinu sebagai berikut. Nah, ini ada berapa? Fz ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Nah, tentukan fungsi distribusi peluang variabel acak Z. Ini yang diketahui fungsi kumulatifnya, peluang kumulatifnya ya, yang diketahui, yang ditanyakan hanya peluangnya saja tanpa kumulatif. Jadi F kecil yang ditanyakan. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah F6 dikurangi F3, tapi F-nya kecil, kita cari di sini dulu. Nah, sekarang mencarinya bagaimana? Kita gunakan yang mana tadi ya? Sifat yang tadi. Tadi kan ada dfx, F besar dx diturunkan ya, sama dengan ini. Berarti fx ini kita turunkan satu persatu di sini. Nah, yang ini dulu untuk z kurang atau sama dengan 2. Berarti di sini fx-nya kan sama dengan 0 ini. Nah, berarti di sini D, nah Fz D 0, dz diturunkan terhadap z, berarti konstanta kalau diturunkan ya sama dengan 0. Nah, berikutnya yang ini, nah, z nya antara 2 sampai dengan 4, Fz nya berarti kan turunan dari ini. Nah, kalau diturunkan berarti berapa tadi?
Ini 1/16 nya dikeluarkan dulu, baru ini diturunkan. Nah, turunan masih ingat ya? Nah, turunannya AX pangkat N adalah A kali pangkat X. Nah, pangkatnya dikurangi 1, sehingga di sini 1/16 tetap kali turunannya ini kan 2Z, turunannya ini adalah min 4, turunannya konstanta 0, berarti sama dengan ini. Ini 24, 2 nya bisa dikeluarkan, kita bagi dengan ini 8, sehingga tinggal Z min 2/8. Jadi untuk Z ini antara 2 sampai dengan 4 nanti fungsinya ini. Kemudian yang berikutnya, Z nya antara 4 sampai dengan 7. Nah, berarti turunan dari ini, nah, diturunkan 1/4 nya dikeluarkan. Nah, turunan dari Z 1 ya, kemudian turunan ini 0, berarti ya sama dengan 1/4. Nah, kemudian di sini yang Z lebih dari 7, nah, sama dengan 1 atau FZ nya, berarti turunan dari 1 juga 0, konstan 0. Nah, sekarang fungsi distribusi peluang variabel acak Z bagaimana? Nah, sekarang di sini menjadi F-nya F kecil, FZ sama dengan tadi sama dengan 0 untuk Z kurang atau sama dengan 2. Untuk Z-nya antara 2 sampai dengan 4, di sini nilainya ini. Berarti ini, nah, ini untuk Z antara ini. Kemudian untuk Z antara 4 sampai dengan 7, nilainya ini 1/4 ini. Untuk Z lebih dari 7, nah berarti FZ nya sama dengan 0. Paham ya nih? Oke. Terus berikutnya yang B, ya tinggal mencari saja F6. Nah, F6 masuk yang mana? 6 kan ada di sini, berarti ya 1/4 dikurangi F3. 3 masuk di mana? Di sini. Berarti di sini 3 dikurangi 2 berapa? 1/8. Berarti 1/4 dikurangi 1/8 berapa? Sama dengan 1/8. Paham di sini? Oke. Alhamdulillah selesai sudah belajar kita kali ini. Mohon